Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabia Aladawiyah dengan NIM 2201025024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling individu kepada seorang siswi kelas 2 SD yang akan saya beri inisial di sini. Subjeknya yaitu A, yang berinisial A. Jadi, layanan bimbingan konseling yang saya berikan ini yaitu dengan mengunjungi ke rumah siswi tersebut, yakni subjek A ini, untuk saya wawancarai secara langsung. Sebelumnya saya juga sudah meminta izin kepada orang tuanya dan juga orang tuanya juga sudah memberikan izin. Jadi, anak ini bermasalah pada perilaku, kurang fokus, dan juga sering mengganggu temannya di kelas saat pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, saya juga melakukan kunjungan ke rumahnya untuk melakukan pendekatan lebih personal dan juga lebih akrab dengan anak tersebut. Pada saat saya ke rumah subjek A ini, saya langsung mewawancarai anak tersebut, dan memang selama saya melakukan sesi tanya jawab berlangsung, subjek A ini memang terlihat kurang fokus dengan saya sendiri dan juga menjawab pertanyaan dengan setengah-setengah atau gampang terdistract dengan lingkungan sekitarnya. Pada saat saya wawancara atau mengobrol juga secara langsung dengan anak tersebut juga melakukan gerakan-gerakan seperti matanya melihat ke arah-arah lain atau melihat ke arah-arah luar rumah. Jadi seperti itu. Memang subjek A ini kurang fokus sudah dari awal, sudah terlihat dari awal. Walaupun saat proses wawancara dengan subjek A ini ia terlihat kurang fokus dengan saya dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan saya, tapi dari jawaban-jawaban subjek A ini saya jadi paham bahwa dia memang lebih senang untuk bermain daripada belajar. Ia juga bilang kepada saya bahwa belajar itu sangat membosankan dan lebih suka menonton YouTube karena menonton YouTube itu menurut dia lebih seru. Kemudian setelah saya berwawancara dengan anak tersebut, saya juga melakukan observasi ringan pada suasana rumahnya, di mana ternyata subjek A ini belajar di ruang keluarga, atau dia juga anak subjek A ini juga bilang kepada saya bahwa ia mengerjakan tugas atau PR itu di atas kasur. Jadi memang subjek A ini tidak memiliki tempat untuk belajar lebih serius atau lebih fokus lagi gitu. Jadi memang sudut rumahnya tidak memiliki tempat untuk ia belajar sendiri gitu. Ditambah lagi penggunaan gadget yang cukup tinggi, bisa sampai 4 jam sehari, terutama untuk nonton video. Memang subjek A ini sangat senang untuk menonton video di handphonenya atau di gadgetnya. Jadi tidak heran kalau fokusnya ini di sekolah lebih mudah terganggu. Selain dengan wawancara dan observasi ringan kepada lingkungan rumahnya, suasana rumahnya, saya juga mewawancarai orang tua dari subjek A ini, di mana setelah saya mewawancarai ibunya, dari situ saya banyak mendapat informasi penting. Ibunya juga mengaku bahwa subjek A ini memang belum punya rutinitas belajar yang teratur. Saat disuruh belajar, subjek A ini sering menghindar atau bahkan ia tidak suka dan dia marah kepada ibunya. Ibunya juga bilang dulu pernah orang tuanya ini membatasi gadget, tapi subjek A ini langsung tantrum, emosinya langsung tidak stabil.
Orang tua atau ibu dari subjek A ini sendiri juga ingin menginginkan sang anak untuk lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan juga tidak ingin mengganggu temannya. Nah, tetapi ibu dari subjek A ini sendiri tuh bingung harus mulai dari mana, dan hal ini membuat saya sadar bahwa peran keluarga itu penting banget, dan juga selain itu pihak keluarga juga memang membutuhkan mereka juga membutuhkan bantuan bagaimana caranya untuk mengelola emosi sang anak. Baik, kalau kita lihat sekilas, memang masalah yang dialami oleh subjek A ini seperti hal-hal biasa yang terjadi pada anak-anak usia kelas rendah di sekolah dasar. Seperti kurang fokus, sering mengganggu teman, susah diatur oleh guru maupun orang tuanya. Tapi justru masalah-masalah seperti inilah yang menjadi atau yang sering jadi akar dari kesulitan belajar yang akan lebih besar kalau tidak ditangani sejak dini. Dari permasalahan kurang fokus misalnya, bukan sekedar anak nggak bisa diam atau melamun saat pelajaran, tapi itu bisa jadi sinyal bahwa anak belum punya kemampuan untuk regulasi dari yang cukup. Bisa karena hal ini bisa terjadi karena kurangnya latihan, kemudian kurangnya stimulasi, kemudian juga atau memang karena lingkungan rumahnya yang belum mendukung untuk membentuk kebiasaan belajar yang lebih baik. Dari hasil wawancara dan juga observasi, kita bisa mengetahui bahwa subjek A ini terbiasa menonton YouTube hingga 4 jam sehari. Artinya, otak subjek A ini sudah terbiasa menerima stimulasi cepat dan juga menyenangkan dari layar. Nah, akibatnya ketika ia disuruh untuk duduk di kelas berdiam diri atau menyimak pembelajaran yang harus menuntut konsentrasi, itu justru akan terasa membosankan bagi dia. Nah, otaknya ini seperti menolak kondisi belajar yang tenang dan juga terstruktur. Faktor lain yang tak kalah penting adalah pola asuh di rumah. Nah, dalam kasus A ini, tidak ada jadwal belajar yang rutin atau ruang belajar yang tersedia. Ditambah lagi orang tua yang tidak selalu mendampingi saat belajar karena kesibukan lain-lainnya. Nah, ini membuat anak merasa bebas dan akhirnya tidak terbiasa dengan batasan atau struktur belajar. Kemudian, ketika hal ini terbawa ke sekolah, muncullah pola perilaku yang mengganggu. Subjek A ini cenderung berdiri saat pembelajaran atau berpindah-pindah tempat duduk atau mengganggu temannya karena subjek A ini tidak tahu bagaimana mengelola energinya sendiri. Dan yang perlu digarisbawahi memang meski kelihatannya masalah seperti ini masalah-masalah yang cukup ringan, tentunya masalah ini juga bisa berdampak jangka panjang kalau memang kita mengabaikannya. Anak bisa tertinggal pelajaran, jadi atau mungkin anak jadi mudah dimarahi oleh guru, atau mungkin bisa jadi anak atau subjek A ini bisa dijauhi teman-temannya. Pada akhirnya subjek A ini merasa tidak nyaman di sekolah. Nah, itu akibat
misalnya nanti kita mengabaikan hal-hal masalah-masalah seperti ini. Jadi memang penting bagi orang tua atau bagi saya sendiri sebagai calon guru, sebagai calon pendidik, untuk tidak menganggap masalah seperti ini tuh seperti masalah biasa. Karena di usia inilah, di usia 8, di usia 6 sampai 9 tahun, anak sedang membentuk dasar karakter dan juga kebiasaan dan juga pola pikirnya. Kalau kita bisa masuk dengan pendekatan yang tepat, hasilnya akan sangat signifikan untuk masa depannya sendiri, untuk masa depan sang anak. Nah, setelah saya juga berbincang dengan orang tua, di akhirnya juga saya dan ibunya dari subjek A ini menyusun rencana sederhana, mulai dari membatasi penggunaan gadget, kemudian membuat jadwal belajar harian, dan memberi ruang khusus belajar walau hanya di sudut rumah subjek A ini. Saya juga memberikan tugas ringan kepada subjek A untuk menulis aktivitas harian dia sendiri atau mungkin hal-hal yang ia sukai. Setelah saya melakukan wawancara home visit ke rumah subjek A ini, dan juga melakukan tindakan penyusunan rencana sederhana, setelahnya saya melakukan follow up 4-5 hari selanjutnya. Itu saya follow up kepada orang tuanya dan hasilnya memang cukup positif. Jadi subjek A ini sudah mulai semangat untuk saat disuruh untuk membaca atau di saat disuruh untuk belajar. Nah, ia juga sudah mulai rajin menulis kegiatan sehari-harinya. Dan menurut ibu subjek A ini juga gangguan ke temannya juga sudah mulai berkurang sudah mulai berkurang. Nah, ibu subjek A juga sudah mendapatkan laporan dari guru kelasnya bahwa memang perilaku subjek A ini sedikit-sedikit sudah mulai lebih baik daripada sebelumnya. Baik, dari pengalaman ini saya belajar bahwa pendekatan personal, empati, dan suasana yang nyaman sangat membantu anak untuk membuka diri. Tapi yang paling penting yaitu perubahan itu harus didukung juga oleh lingkungan rumah, yaitu yang paling utama orang tua. Jadi tidak hanya guru dan hanya sekolah. Semoga cerita dari layanan bimbingan ini menjadi inspirasi juga untuk teman-teman calon pendidik dan juga untuk saya sendiri dalam mendampingi anak-anak belajar dan juga bertumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.